Bunda, selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang imunisasi pada anak. Imunisasi ini bisa diberikan mulai dari usia baru lahir sampai remaja, ya, karena anak itu adalah dari usia baru lahir sampai usia 18 tahun, ya, di bawah 18 tahun. Imunisasi cukup banyak. Ini kita lihat nanti jadwalnya mulai dari lahir, ya. Kemudian yang kita sebut imunisasi dasar dan ada imunisasi lanjutannya, ya. Akhir-akhir ini pemerintah menyelenggarakan atau memberikan tambahan untuk imunisasi yang masuk dalam program, yaitu mulai dari PCV, ya. PCV itu pneumokokal virus, ya. Jadi ini untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Pneumonia itu sudah masuk ke program imunisasi nasional dan sudah di launching kemarin, belum terlalu lama, di Palembang, ya, dalam 1-2 bulan kemarin. Yang kedua rotavirus, ya. Rotavirus juga masuk dalam program, ini juga dalam waktu dekat akan di launching, ya. Dan satu lagi HPV. Jadi ada 3 imunisasi baru yang masuk dalam program imunisasi pemerintah. Sedangkan yang lain yang tadi disebutkan itu nggak masuk dalam imunisasi rutin. Jadi itu kalau mau melengkapi tentu, ya, sebaiknya melengkapi, tentu yang lengkap, yaitu yang sesuai dengan jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi memang tidak cukup untuk itu aja. Kalau itu aja, tentu ada beberapa penyakit yang tidak terlindungi. Sedangkan yang jadwal imunisasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tentunya lengkap. Ya, kelemahannya memang yang melalui jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah saat ini masih berbayar. Itu, ya. Jadi ini dari segi proteksi, dari segi kekebalan yang akan muncul, baik dari yang program pemerintah maupun program yang IDAE tadi yang dilakukan secara mandiri, proteksinya adalah sama. Jadi melindunginya sama. Jadi kedua jenis, baik yang program dan ini melindunginya sama-sama baiknya, ya, perlindungannya sama. Nah, apa bedanya? Memang ada bedanya sedikit. Bedanya itu adalah di efek sampingnya, ya. Misalnya contoh, kalau pada imunisasi yang program pemerintah itu menggunakan vaksin yang kita sebut Pentabio, ya. Pentabio itu adalah produksi dari negeri kita sendiri ini, yaitu dari Bio Farma. Mutunya sama, ya, dengan produk yang dari luar atau masih kita import, ya. Cuman memang bedanya kalau di sini Pentabio itu 5, kalau yang dari luar itu sudah yang 6 sekaligus dengan polionya. Kalau yang tadi Pentabio 5 ditambah polionya, tes tambahannya. Nah, efek sampingnya biasanya itu yang di kelompok DPT-nya, ya, DPT-nya. Itu ada di situ yang Pentabio tadi masih bisa efek sampingnya, meskipun tidak semuanya, kadang-kadang ada yang demam. Sedangkan yang kita impor dari luar itu tidak, demamnya kemungkinannya lebih kecil, ya, meskipun bisa juga tapi lebih kecil. Meskipun sudah diimunisasi, tapi masih ada yang kena. Ya, ini betul sekali, jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Nggak ada yang salah. Karena vaksinasi ini, pemberian vaksin ini tidak menimbulkan kekebalan 100%. Ya, tidak menimbulkan kekebalan 100%. Jadi kekebalan yang muncul bervariasi, tapi umumnya tinggi, ya, sampai 90 atau 95% untuk melindungi. Tapi ada sebagian kecil yang tidak terlindungi tadi, ya, sebagian kecil. Nah, tetapi seandainya anak ini juga terkena penyakit yang
telah diberikan vaksinasinya, misalnya contoh vaksin MR ya, di sana ada measles dan rubella, ada campak dan campak Jerman. Ternyata anaknya juga masih bisa kena campak loh misalnya gitu. Itu nggak ada yang salah, memang bisa terjadi. Tetapi kenanya itu pasti lebih ringan ya, jauh lebih ringan karena dia sudah punya antibodi. Jadi sangat mungkin dia kena lebih ringan, bisa mencegah keparahan tadi ya, bisa mencegah campak yang berat, yang bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Campak itu bisa berat loh ya. Jadi kalau masih kena ya memang itu adalah hal yang wajar sebetulnya karena tidak proteksi 100% tadi. Memang ini penting sekali diketahui oleh orang tua ya. Prinsipnya bahwa anak yang akan dilakukan imunisasi ini adalah anak yang sehat. Ya, itu prinsipnya nih. Jadi kalau dia kebetulan ada batuk, pilek misalnya, tapi ringan, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter anak untuk imunisasi kalau memang sesuai jadwalnya. Ya, boleh dibawa. Nanti akan dinilai oleh dokternya bahwa ini boleh diimunisasi atau tidak. Tapi secara prinsip yang ringan itu boleh soalnya. Nah, tapi kan bisa ada perbedaan antara yang ringan oleh orang tuanya dan dokternya tentunya begitu ya. Tapi pada prinsipnya boleh, karena kalau tidak bahkan ini menghilangkan kesempatan untuk imunisasi tadi ya, jadi terlambat dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau ibu merasa bahwa ibu atau bapak anaknya kok ya ada pilek-pilek ringan, batuk ringan gitu, jangan khawatir. Jadi boleh tetap dibawa ke fasilitas untuk melakukan imunisasi tadi ya. Nanti di sana akan ditentukan, oh ternyata ini nggak apa-apa kok, memang boleh. Oh ternyata ini sebaiknya jangan misalnya gitu ya. Jadi itu nanti akan dinilai oleh dokternya baik di puskesmas maupun di pelayanan dokter anak misalnya. Pemerintah pun kemarin belum terlalu lama itu membuat suatu program yang disebut BIAN kemarin ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Itu tujuannya bukan hanya mengejar yang MR saja, tetapi imunisasi lain yang tidak tercapai semua dikejar di situ ya, dikejar. Dan imunisasi ini sebagian besar itu jadwalnya bisa dikejar. Artinya meskipun terlambat bisa dikejar, dilakukan, jadi tidak ada masalah. Memang ada imunisasi yang punya jadwal ya, yang kita nggak bisa lakukan kalau sudah lewat. Misalnya rotavirus, itu ada batasnya. Nah, sedangkan yang lain hampir seluruhnya bisa dikejar. Jadi sekarang tentu ayah bunda nih melihat lagi buku imunisasinya. Kalau ada yang terlambat, silahkan. Itu yang pemerintah juga dengan senang hati ya, karena ini adalah kepentingan nasional. Semuanya yang terlambat akan dikejar. Meskipun kemarin dengan program BIAN itu betul-betul sudah turun sampai ke tingkat bawah. Jadi kalau sampai kemarin masih ada juga mengikuti program Bulan Imunisasi Anak Nasional dan masih terlewat oleh karena sesuatu hal, misalnya pada saat jadwal lagi sakit, lagi apa misalnya. Nah itu sekarang silahkan untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan. Sedangkan yang biasa ke dokter anak juga demikian, silahkan melanjutkan ya. Jadi masing-masing lihat bukunya, kemudian dilanjutkan ke dokter anaknya masing-masing untuk mengejar. Semua masih bisa dikejar dan masih sangat penting. MMR tidak menyebabkan autisme. Ini sudah sudah dipublikasikan ya. Di samping dari WHO menyampaikan, dari Kemkes menyampaikan, dari Ikatan Dokter Anak juga menyampaikan bahwa ini tidak menyebabkan, MMR ini tidak menyebabkan autisme. Di samping itu ada publikasi resmi ya, bantahan dari
para ahli melalui penelitian. Jadi kalau dulu diduga menyebabkan MMR, menyebabkan autisme, kemudian diteliti ini semuanya lagi. Diteliti lagi secara ilmiah, ternyata tidak terbukti bahwa MMR menyebabkan autisme. Dan itu publikasi secara menyeluruh, publikasi internasional yang dapat dibuktikan dan secara ilmiah telah disampaikan bahwa tidak menyebabkan autisme, ya. Ini merupakan bagian yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menonton video ini, dan pesan saya yang terakhir nih, di samping tadi imunisasi sudah kita ketahui bersama, sekali lagi adalah tentang melengkapi jadwal imunisasi, ya. Jadi saya yakin memang karena COVID ini ayah bunda mungkin masih sebagian besar yang belum lengkap. Jadi mulai sekarang saya sarankan untuk melihat buku imunisasinya dan segera bisa mendatangi fasilitas kesehatan pemerintah ataupun ke dokter anak yang biasa ayah bunda melayani vaksinasinya. Baik, jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi.